Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ba'd. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Rifki Ismail, Direktur DEX Bank Indonesia. Yang saya hormati para narasumber, ada Pak Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua BWI, ada Mas Urip Budiarto, Deputi Direktur Dana Sosial Syariah KNEKS, dan juga ada Mas Ahmad Soleh, ya, Analis Kebijakan Subdirektorat Pengamanan Aset Wakaf. Nah, jadi beliau ini centengnya wakaf, ya. Kalau ada sesuatu dengan aset wakaf, nah ini harus dilaporkan sama ini. Dan juga Ibu Endang, CEO Taha Institute. Baik Bapak Ibu sekalian, ini topik yang sangat menarik. Karena kita bicara outlook 5 tahun ke depan. Dan kalau bicara outlook 5 tahun ke depan, paling nggak ada 2 hal nih yang akan sangat menentukan wajah wakaf. Pertama, kita lihat dari sisi rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJP nasional 2025-2045 dan RPJMN, ya, untuk 5 tahun pertama. Karena itu akan sangat menentukan nanti. Nah, yang kedua yaitu kita lihat dari program para paslon. Ini ya, program paslon ini menarik. Ya, kalau kita lihat misalnya, kita nunggu real count ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau lihat paslon 02 itu programnya bikin bank wakaf katanya. Kalau paslon 01 itu implementasi bank syariah sebagai nazir wakaf uang. Nah, kalau paslon 02 mau men-set up institusi baru, ya. Kalau paslon 02 mengoptimalkan yang sudah ada. Nah, tapi dengan penguatan fungsi sebagai nazir, dan juga memasukkan indikator fungsi sosial pada tingkat kesehatan bank syariah. Itu kalau 01 yang menang. Nah, yang mana akan terrealisir, mudah-mudahan kita semua bisa mendesakkan apa? Oh ya, yang mana yang akan terrealisir, ya mudah-mudahan kita bisa mendesakkan agenda-agenda itu. Nah, karena itu kita berharap, ya, intinya wakaf itu ke depan bisa terus semakin berkembang, bisa semakin kuat, bisa semakin memberikan kontribusi, dan juga bisa menjadi faktor yang meleverage perkembangan perekonomian kita. Nah, karena itulah insya Allah di forum yang berbahagia ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Dr. Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua BWI. Ya, kita kasih applause. Beliau ini juga pejuang wakaf, dan boleh kita anggap sebagai Grand Sheikh wakaf di Indonesia. Karena makin putih ya, makin meninggalkan dunia hitam. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita panggilkan Mas Urip Budiarto, Deputi Direktur di KNEKS. Ya. Ya. Kalau Mas Urip ini sengaja tidak mau terlibat dunia hitam dan putih juga ya. Netral. Jalan sepi. Nah, kemudian yang ketiga ada Mas Ahmad Soleh. Oke, kita kasih plus juga. Ini beliau mewakili Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Pak Prof. Waryono, ya. Dan nanti kita bagi 2 sesi. Oh iya lagi. Jadi kalau tadi foto Pak Direktur, kita bicara outlook kan bicara masa depan. Nah, ini foto masa depannya kayak gitu tuh, ya. Amin dong ya, kita doakan biar jadi direktur ya. Atau dirjen mungkin ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bagi jadi 2 sesi. Pertama pemaparan dari masing-masing pembicara, kemudian sesi yang kedua adalah diskusi dan tanya jawab. Kita punya waktu sampai menjelang subuh ya. Oh enggak, oke baik.
Ya nanti kita lihat. Oh ada Pak Robi juga nih baru datang. Selamat datang Pak Robi. Ya ini juga mantan anggota BWI dan juga pengusaha yang juga rajin berwakaf. Baik, tanpa memperpanjang kalam, saya persilahkan Pak Imam Teguh Sabtono untuk memulai diskusi ini. Dan biasanya kalau yang memantik Pak Imam itu seru banget. Ya, mudah-mudahan insya Allah keseruan itu bisa kita nikmati di saat yang memang sangat berat, karena saya lihat wajahnya udah mulai pada ngantuk ya. Oke, baik, kasih plus dulu biar semangat semuanya. Silakan Pak Imam, waktunya 20 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, seperti mandat dari Pak Moderator, ini tugas saya memprovokasi wakaf ke Bapak dan Ibu sekalian. Jadi langsung saja, next. Nah, sebenarnya satu slide ini cukup, tapi yang ke belakang itu nanti lebih banyak ke ilustrasinya. Jadi Indonesia pada saat ini masuk ke dalam era baru perwakafan nasional. Kenapa saya sebut sebagai era baru perwakafan nasional? Karena upaya untuk masuk ke dalam mainstream ekonomi, tanda-tandanya atau hilalnya sudah mulai muncul. Karena sebelumnya memang wakaf, zakat, infak, sedekah adalah part daripada mainstream ekonomi negara. Dalam hal ini adalah apa saja tanda-tandanya? Pertama adalah politics and legal. Bapak dan Ibu sekalian, dari sejumlah pemilihan capres-cawapres, baru tahun ini kata wakaf masuk ke dalam visi dan misi para capres-cawapres. Nah ini kan luar biasa. Sebelumnya itu dibungkus dengan ekonomi syariah atau ziswaf, tetapi pada saat ini dipecah atau dibunyikan terminologi wakaf. Kemudian yang berikutnya adalah masuknya komponen wakaf ke dalam beberapa undang-undang yang di luar konteks undang-undang wakafnya sendiri. Ada dalam UU P2SK, kemudian yang berikutnya adalah SKBG Sarusun, itu bukan keluarannya, tidak ada hubungannya sama Kementerian Wakaf, yang mengeluarkan adalah PUPR. Di mana PUPR menyebutkan bahwa SKBG Sarusun akan dikeluarkan di atas tanah wakaf. Jadi sudah dimungkinkan membangun rumah susun di atas tanah wakaf, sehingga buat teman-teman perbankan itu sudah bisa dijadikan kolateral apanya? Rumah susunnya, bukan wakafnya. Dan dalam perkembangan juga yang memang nanti saya sih punya keyakinan, tunggu saja tanggal mainnya, bahwa ke depan tidak hanya rumah susun. Pasti teman-teman yang punya tanah wakafnya ingin dibangun rumah sakit, kenapa kok hanya rusun? Ya. Dan permasalahan ini itu memang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Kalau di luar negeri, terutama di negara-negara yang menganut hukum Anglo-Saxon, itu sudah terbiasa antara tanah dengan bangunan di atasnya itu entitlement-nya terpisah. Jadi di sana tidak ada isu bank ataupun lembaga keuangan formal membiayai aset-aset wakaf, karena yang diikat adalah aset komersial di atasnya. Kemudian yang kedua adalah environment tadi. Paling tidak COVID, kemudian pergantian iklim dan seterusnya, itu membuat orang semakin peduli dan semakin religius. Ya, sehingga instrumen wakaf itu sudah mulai bisa dikenal, bisa dicerna oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah sosial. Ini sebuah fenomena baru Bapak dan Ibu sekalian. Wakaf yang tadinya itu hanya miliknya orang kaya, orang tua yang sudah mendekati kita nyebutnya bau tanah gitu ya. Saat ini wakaf menjadi tren. Paling tidak kami di BWI mencatat adanya gerakan wakaf ASN, gerakan wakaf mahasiswa, yang paling akhir adalah gerakan wakaf cantin, calon pengantin. Ya, saat ini paling tidak tercatat 2 juta pasangan itu menikah di KUA. Daripada gantung-gantungin gembok, sebenarnya yang mencerminkan keabadian itu adalah wakaf. Memang dia fikihnya bukan mengganti mas kawin, mahar, tetapi
dibuat atau dijadikan sebagai simbol keabadian cinta, harusnya ya wakaf inilah. Karena wakaf ini adalah representasi dari keabadian. Nah, tinggal Bank NTB, Bank BSI, bank manapun wujudkan program-program souvenir perkawinan atau pernikahan itu adalah diganti dengan souvenir wakaf. Kemudian yang berikutnya teknologi. Ya, dengan adanya teknologi pastinya interkoneksi, kemudian transaksi akan semakin mudah dan kapan saja, di mana saja. Terakhir adalah ekonomi. Ya, ekonomi di mana wakaf ini areanya istihad. Jadi hari ini teman-teman asuransi sudah mulai masuk ke dunia perwakafan. Sebelum berangkat ke sini, baru saja teman-teman dari Asosiasi Manajer Investasi kontak saya, Pak, kapan ceritanya manajer investasi itu bisa menjadi nazir wakaf? Nah, ini saya katakan memang lagi on fire. Jadi wakaf itu lagi on fire. Ya, artinya sayang kalau momentum ini kemudian kita padamkan dengan kita salah membuat kebijakan dan seterusnya. Next, lanjut. Nah, ini yang tadi disampaikan Mas Irfan. Nah, kebetulan teman-teman OJK besok mau ke Jogja ya. Ini paling tidak, saya bukannya nggak nyantumin nomor 3 gitu, karena nomor 3 memang setelah saya baca untuk terminologi wakaf yang dipisah memang tidak muncul di 03. Ya, dia masuknya dalam ekonomi syariah secara keseluruhan. Tapi yang dipecah ke dalam kata wakaf tersendiri itu memang 01 dan 02. Ya, 02 bahkan ini lebih progresif dari sekedar menjadikan bank syariah sebagai nazir. Bahkan 02 menang akan mendirikan bank wakaf. Ya, sudah terstated. Nah, jadi silahkan mungkin nanti jalur dari BPD ya, misalkan UUS bisa spin off, bisa merger, bisa jadi bank wakaf. Kita tambahin aja satu lagi, bisa jadi bank wakaf gitu ya. Who knows gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Pak 01 itu menjadikan bank syariah sebagai nazir wakaf uang. Dan yang berikutnya adalah mendorong masuknya fungsi sosial sebagai salah satu indikator. Jadi mulai memasukkan maqasidul syariah sebagai KPI resmi, KPI formal dari perbankan syariah. Jadi intinya adalah para pemimpin bangsa sepakat untuk mulai memasukkan wakaf ke dalam mainstream sistem ekonomi bangsa. Next, lanjut. Lanjut. Nah, ini saya go through saja, nggak terlalu ini karena nanti mungkin dengan Mas Soleh yang lebih clear. Next, lanjut aja. Ini juga lanjut aja nggak apa-apa, nanti saya masuknya ke poin-poin. Nah, ini yang menarik. Ini bukan wakaf titel, wakaf retail. Oke. Jadi intinya adalah mulai ada tren di mana dana abadi dari sekolah, universitas itu mulai masuk ke dalam instrumen wakaf. Jadi kalau yang dulu mungkin hanya bicara endowment fund, tetapi saat ini tadi dengan adanya kesadaran religiosity, maka endowment fund ditambah keberkahan, maka masuklah komponen wakaf di dalamnya. Jumlah ini masih akan terus naik dan sebenarnya konsep dari pendanaan universitas itu berasal dari berasal dari dana wakaf atau endowment fund, itu juga menjadi state of the art daripada universitas-universitas global di dunia. Next, lanjut. Nah, ini contohnya misalkan Harvard. Bapak dan Ibu sekalian, SPP atau tuition fee untuk Harvard itu kontribusinya sudah tinggal 17% dari seluruh pengeluaran atau anggaran kampus. Yang 37% itu bersumber dari endowment fund atau dana wakaf gitu ya. Nah, saat ini dana wakafnya Harvard itu jumlahnya adalah 50,9 billion US dollar. Atau kalau dirupiahkan sekitar 763 triliun rupiah. Nah, kemana Harvard itu mengalokasikan endowment fund-nya? Itu ada ke sektor properti, ke sektor ekuitas, ke sektor real estate, private equity dan seterusnya.
Next, lanjut. Dan yang menarik adalah instrumen CWLS Indonesia itu mendapatkan ISDB Prize for Impactful Achievement in Islamic Economic tahun 2023 dan jadi juara 1 waktu itu di CWLS. Next, lanjut. Berikutnya apalagi yang sudah berkembang saat ini? Pasca daripada pemerintahan baru, ini juga menarik. IWN atau Indeks Wakaf Nasional ini adalah salah satu tolok ukur kinerja pengukuran performance wakaf di tiap provinsi. Dan kita sudah mulai di BWI sudah mulai gaungkan dan harapannya ini nanti akan menjadi salah satu unsur penilai daripada kinerja pemerintahan di tiap-tiap provinsi. Jadi wakaf itu sudah nanti perlahan-lahan akan menjadi embedded ya ke dalam performance para pemimpin-pemimpin daerah. Saat ini teman-teman bisa lihat indeksnya 2020-2021 itu kurang. Jadi indeksnya itu kalau sempurna ataupun tertinggi berapa? 1.0 atau 100. Saat ini nilainya 123 naik ke 139. Pak, kenapa 274 itu cukup? Ya karena kita turunkan aja barnya. Kasihan udah 3 tahun diukur, kalau kita pakai angka 60 itu baru passing grade, itu lama gitu ya. Biar ada semangat, passing grade-nya kita turunin ya. Waktu itu di angka kita turunin ke angka 0,25 itu sudah cukup. Di atas 0,275 itu sudah baik. Sehingga sudah mulai ada kategori baik. Tapi berapa sih angka skalanya adalah 1.0. Next, lanjut. Nah, ini dia. Apalagi yang sudah kita kerjakan? Pertama, Nazir itu sudah kita sertifikasi 2023 yang lalu, jumlahnya sekitar 4.000 orang sudah diaksesi. Kemudian sudah dilakukannya sejumlah inovasi instrumen, ada cash wakaf link sukuk link wakaf, cash wakaf link deposit, dan wakaf manfaat premi asuransi. Kemudian berikutnya jumlah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang per bulan November itu sekian-sekian. Baik, nah sekarang ini yang baru kita bicara tentang apa ke depannya. Next, lanjut. Nah ini dia, isu pokok dan tantangan ke depan. Next. Nah ini dia. Bapak dan Ibu sekalian, tanah wakaf kita memang 57.236 hektar. Tetapi jumlah itu hanya 0,003% luas daratan Indonesia, di mana 92%-nya itu baru triple M, masjid, musola, madrasah, makam. Kenapa bisa terjadi demikian? Salah satu penyebabnya adalah underinvestment. Kenapa underinvestment? Karena keuangan formal tidak bisa masuk ke dalam pengembangan dan pembiayaan tanah-tanah wakaf. Pak, negara mana yang jumlah tanah wakafnya paling besar? Saat ini adalah Turki. Probabilitas teman-teman berdiri di atas tanah Turki itu, di atas tanah wakaf, probabilitasnya adalah 1/5. Sementara Anda bergeser ke Singapura, probabilitas Anda berdiri di atas tanah wakaf, di sana tanah wakafnya itu adalah luasannya 3% dari tanah Singapura. Tetapi perlu dicatat bahwa Singapura itu 70% tanahnya sudah dimiliki oleh negara. Jadi negara yang aktif membeli tanah negaranya sendiri, pemerintahan Singapura. Nah, sehingga pribumi itu punyanya 30%. Dari 30% itu 3% sudah diwakafkan. Atau dengan kata lain sebenarnya probabilitas berwakaf tanah di Singapura itu sudah 10%. 3% dari 30%. Kemudian yang berikutnya jumlah nazir di Indonesia 400.000 lebih. Yang tersertifikasi itu baru 4.000, 1%. Ini juga pertanyaan buat kita, ya tadi kalau ditanya, ini outlooknya gimana? Harus ada perubahan yang sangat mendasar dari sistem sertifikasi nazir. Kenapa? Karena kemampuan sertifikasi nazir di Indonesia itu hanya sekitar 1.000, paling banter 2.000 nazir per tahun, kalau pakai cara dan pendekatan yang sama. Atau kalau kita berharap nazir di Indonesia yang jumlahnya 400.000 itu tersertifikasi semua, kurang lebih kita membutuhkan waktu 1 abad. Ya, kita harus berani mengungkap fakta-fakta brutal seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah aktivitas wakaf digital belum terkombinasi oleh ketentuan yang ada, belum dapat berwakaf korporasi. Nah ini juga Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada ahli hukum di sini. Seandainya saja ada Utsman bin Affan hari ini ada di Indonesia,
dia punya perusahaan yang besar sekali, kemudian ingin berwakaf, tidak bisa di Indonesia. Kenapa? Karena saham di Indonesia itu tidak bisa dialihkan melalui wakaf. Dia hanya bisa melalui jual beli, hibah, waris. Jadi ternyata menjadi orang baik itu susah di sini. Gitu ya, saya punya perusahaan mau saya wakafkan nggak bisa Pak, peraturannya nggak ada. Kemudian yang berikutnya, perluasan petugas AIW itu juga perlu gitu ya, karena saat ini kita hanya bicara tentang tanah, uang. Kalau saya mau wakaf pesawat gimana? Kalau saya mau wakaf pabrik gimana? Mau wakaf saham gimana? Ya. Kemudian yang berikutnya inovasi. Nah, dia wakaf uang hanya bisa diinvestasikan di RKSPWU atau harus dijamin oleh lembaga asuransi bila ingin diinvestasikan tempat lain. Dalam kenyataannya tidak ada satupun lembaga asuransi yang mau menjamin. Jadi tadi, Pak kok susah ya kita mau ada wakaf uang, mau diinvestasikan di luar instrumen bank. Bisa nggak? Secara fikihnya bisa, tetapi secara undang-undangnya harus dijamin asuransi. Kalau asuransinya tidak ada gimana? Padahal zaman Rasulullah pun juga tidak ada lembaga asuransi. Harusnya ini bisa dikompensate dengan kompetensi nazir. Nah, atau kita harus berani melakukan inovasi kelembagaan. Buat saja lembaga penjamin pembiayaan pengembangan aset wakaf. Pemerintah sudah berani menjamin KUR, di mana pembiayaannya itu modal kerja saja berani dijamin. Apalagi ini untuk pengembangan fixed asset yang jelas-jelas tidak hilang. Jaminannya tidak bisa dijual, artinya tidak kemana-mana itu aset harusnya sudah berani dijamin. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi UP2SK, di mana bank boleh menjadi nazir wakaf uang. Padahal kalau tadi 02 membangun bank wakaf, Pak ini kemajuan, setback. Loh, kok bukan kemajuan, setback? Karena sebelum adanya bank syariah, fungsi daripada bank itu dijalankan oleh lembaga wakaf pada saat di era kekhalifahan dan era Turki Utsmani. Ya, jadi yang menjalankan fungsi daripada bank itu adalah lembaga-lembaga wakaf uang. Di Singapura dengan penduduk muslim, nah ini kita lihat nih sekarang Singapura. Yuk kita berani buka yuk, confront the brutal fact. Next, lanjut. Nah ini dia. Nah ini kita sama-sama buka. Bapak dan Ibu sekalian, jumlah wakaf uang yang tercatat di Al-Waris. Al-Waris itu nazir yang dimiliki oleh MUIS, yang dibina oleh MUIS. Singapura, wakaf uangnya 0,7 miliar dolar Singapura atau setara 8,3 triliun. 8,3 triliun itu berasal dari populasi muslim negara 630.895 jiwa dengan pendapatan per kapita 84.714. Ya, atau dengan kata lain wakaf uang per jiwa di Singapura rata-rata 13 juta rupiah. Populasi di Singapura atau populasi muslim di Indonesia 393 kali dari muslim di Singapura. Sementara pendapatan per kapita Singapura 17 kali dari pendapatan Indonesia. Seandainya orang muslim yang tinggal di Singapura disuruh tinggal di Indonesia. Sekali lagi, orang muslim yang tinggal di Singapura suruh tinggal di Indonesia dengan gaji yang sama, dengan gaji ngikut Indonesia. Karena kita buat ini dia. Kalau di sana dia berwakaf 13 juta, maka di Indonesia dia berwakaf 13 juta dibagi 17, karena kan pendapatannya 1/17-nya. Tapi dikalikan jumlah penduduknya 248 juta, maka akan terbentuk 189 triliun wakaf uang di Indonesia. Jadi pertanyaannya adalah, satu, apakah orang Singapura itu 300 kali lebih soleh daripada orang Indonesia? Kemudian yang berikutnya adalah, apakah memang umat muslim di Indonesia nggak punya uang? Kalau kita patok pada yang merah ini bahaya. Ini kalau kalimat nggak bahaya tah gitu kan? Ini kalau kita kalimat yang merah, tetapi kita optimis, ya, kita berhusnuzon bahwa mungkin tingkat literasi di Indonesia lebih rendah, mungkin inovasi kelembagaannya perlu diperbaiki, mungkin program yang sistematis dan profesionalnya harus ditingkatkan.
bukan karena tidak lebih soleh atau kurang soleh atau orang Islam di Indonesia tidak punya uang. Tetapi kalau parameter Singapura dimasukkan ke Indonesia, maka akan tercipta sekitar 189 triliun rupiah. Next, lanjut. Nah, jadi kalimatnya adalah seperti ini. Kalaulah saja kita mencoba mencari apa penyebabnya, kok hilang? Oh, sini enggak, di sini hilang. Oke, apabila kita mencari penyebabnya adalah ya. Oh, dibuka ya. 5 menit lagi. Oke. BCG memperkirakan jumlah kelas sekian gitu ya. Nah, pertanyaan cuma satu. Kalau saja nazir perbankan, nazir wakaf uang di perbankan itu dijalankan dengan target 1% saja dari DPK. Saat ini DPK itu ada sekitar 587 triliun. 1% saja maka akan terbentuk 5,87 triliun dikalikan jumlah account maka akan terbentuk wakif baru, dan 5,87 triliun ini kalau digelontorkan kepada tanahnya Pak hari ini lagi mau bangun rumah sakit, mau dapat nyari uang 200 sekian miliar aja sampai ke Saudi. Padahal kalau ini ada tadi gitu ya, sekitar 5 triliun itu langsung bisa terbangun rumah sakit wakaf dengan segera. Ya karena tanahnya tadi sudah ada. Nah ini yang mungkin harus kita pikirkan. Belum lagi kita masuk lewat asuransi. Jadi asuransi itu sebenarnya yang simple gitu ya. Asuransi ini salah satu market yang tidak di tap. Ya, padahal kalau dikasih penjelasan, Bapak dan Ibu, Bapak asuransinya siapa yang menikmati? Anak dan cucu. Oh bukan Bapak. Iya bukan Bapak. Nah padahal kalau dikasih lagi penjelasan bahwa sejatinya rezeki itu dijamin dari 7 pintu rezeki, tidak ada satupun pintu rezeki yang berasal dari waris. Pintu rezeki itu dari kerja keras, kemudian menikah, memiliki anak dan seterusnya. Artinya kalau kesadaran itu tinggi bahwa pada saat sang bapak mau menyerahkan nanti kalau asuransi bapak keluar buat Anandanya anak soleh, Pak saya insya Allah sudah dijamin asuransinya, sudah dijamin rezekinya. Karena saya cinta buat bapak, maka asuransinya manfaatnya bapak ambil saja. Gimana cara ngambilnya? Saya sudah mati, wakafkan selesai. Nah ini sebenarnya potensi penting untuk mengembangkan aset-aset wakaf ke depan. Oke, 3 menit, 2 menit, next, lanjut saja. Nah ini tadi ya sudah ya, ekosistem wakaf yang lebih sehat, terjadinya multiplier benefit. Intinya adalah outlook ke depan, coba masukkan wakaf ke dalam mainstream sistem ekonomi umat. Bank, asuransi, pasar modal, tadi surat berharga SBSN, itu kalau sudah diimplan instrumen wakaf, insya Allah wakaf akan berkembang hebat. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam.